Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Harnita Agusanti, SPI, MSI, salah satu dosen pada program studi budidaya perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar. Video pembelajaran ini berfokus pada penjabaran, penjelasan, dan implementasi rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Industri Perikanan yang bertujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya pada aspek pengajaran, mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Model pembelajaran yang diterapkan adalah DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS dan disajikan pada semester 6. Generalisasi deskripsi mata kuliah membahas mengenai konsep usaha perikanan dalam skala tradisional, komersil, dan sektor ekowisata. Kemudian, manajemen pengelolaan bisnis perikanan sesuai dengan penerapan industri yang berkelanjutan, serta pengembangan industri perikanan nasional dan percepatan pengelolaan industri perikanan dalam konsep ekonomi biru. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, khusus kompetensi umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk kompetensi khusus, mampu mendesain dan mengelola budidaya perikanan berkelanjutan atau Good Management Sustainable Aquaculture. Pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pertama, mahasiswa mampu memahami konsep industri perikanan serta model pengolahannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan manajemen bisnis perikanan sesuai dengan jenis industri perikanan budidaya, penangkapan ikan, pasca panen, serta ekowisata. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis industri perikanan dan perekonomian nasional. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis revolusi industri perikanan 4.0 dalam konsep ekonomi biru. Untuk referensi yang digunakan ada beragam seperti buku ilmiah, baik bentuk textbook dan e-book, dengan cakupan materi mengenai manajemen industri perikanan, sumber daya perikanan dalam ekonomi biru, pengelolaan ekowisata pesisir laut, dan lain-lain. Serta pustaka lainnya diantaranya artikel jurnal, website lembaga resmi seperti FAO, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BPS. Dan juga bersumber dari blog ilmiah yang ditulis oleh ahli dan tersertifikasi. Teknik pembelajaran menerapkan model blended learning, menggabungkan tatap muka atau offline dan pembelajaran daring atau online. Untuk metode project based learning, aktivitas partisipatif, dan studi kasus. Serta media penunjang lainnya berupa fitur LMS atau Learning Management System, SPADA, dan GiveLearn, Unismo, Google Meet, Zoom, dan WhatsApp. Pada aspek penilaian, aktivitas partisipatif ini berbobot 20% berupa diskusi, presentasi, tanya jawab interaktif. Untuk hasil proyek berbobot 30% berupa studi kasus atau project based learning yang berupa makalah, proyek kolaboratif, video, dan lain-lainnya. Kemudian tugas dan kuis masing-masing berbobot 5%, jadi total 10%. Kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester berbobot masing-masing 20% dengan total 40%, sehingga secara keseluruhannya berjumlah total 100%. Berikut adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara luring
di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi, tapi kita dengan mata kuliah yang berbeda, industri perikanan, dan dengan judul industri perikanan dan pengolahannya. Karena ini pertemuan pertama. Kondisi Nanda semua sehat? Sehat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Jadi Ibu akan memperlihatkan topik-topik bahasan yang akan kita bahas untuk sampai dengan 16 pertemuan atau di ujian semester nanti terakhir. Nah, yang pertama karena kita adalah tim teaching, sehingga Ibu berdua dengan satu dosen lagi setelah ujian tengah semester. Di awal ini kita ada konsep industri perikanan dan model pengolahannya. Sampai dengan terakhir adalah temanya penjabaran konsep ekonomi biru bidang perikanan. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, Ibu persilakan. Terima kasih kesempatannya, Bu. Kan seperti yang dipaparkan di atas itu ada 10 topik. Tapi kita akan melakukan 16 kali pertemuan. Ya, betul. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara pembahasannya setiap pertemuan? Oke. Karena kita tim teaching yang Ibu sampaikan dari tadi, sehingga nanti Ibu bisa dilihat nada pada pertemuan pertama sampai dengan kelima. Ibu akan mempresentasikan dan akan diselingi dengan proyek-proyek bagus, itu tugas mandiri apapun dia tugas kolektif. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan dari topik ke-6 sampai dengan topik ke-10. Masih ada pertanyaan? Kita lanjut. Kalau sudah tidak ada. Nah, ini outline kita untuk hari ini. Rasionalitas konsep industri perikanan, jenis industri perikanan, industri aquaculture, kemudian industri perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan, kemudian kita tutup. Nah, sebagai industri perikanan memang efisiensi yang diutamakan, di samping itu pengolahannya tidak hanya mengutamakan bagaimana nilai ekonomi yang banyak dan tinggi, tetapi harus dipertimbangkan juga keberlanjutan dari hasil yang kita peroleh, sehingga tidak hanya menambah strategis pentingnya, tetapi juga sebagai motor inovasi dalam keberlanjutan. Nah, ini menurut FAO atau Food and Agriculture Organization tahun 2023 bahwa industri perikanan itu adalah seluruh aktivitas yang terintegrasi mulai dari penangkapan, apakah dia budidaya, pengolahan, hingga distribusi produk perikanan yang tujuannya tentu saja penyediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini jenis industri perikanan yang umum kita temukan: budidaya ikan, penangkapan ikan, pengolahan ikan, produk ikan, dan pemasaran ikan. Kalau dilihat dari data ini, coba perhatikan dari tahun 1950 sampai dengan 2020, tren penangkapan ikan mendominasi. Ya kan? Kemudian diikuti oleh bidang budidaya. Dengan total untuk sampai dengan 2020 itu untuk budidaya 87,5 juta ton, sedangkan untuk tangkap itu 90,3 juta ton. Nah, lihat perbandingannya setelah ada data berdasarkan FAO 2022 sampai dengan 2030 ada penambahan dari budidaya yang 87,5% sampai dengan 106, kemudian tangkap cuma 96 di tahun estimasi di 2030. Artinya apa? Ada peningkatan estimasi untuk di sektor budidaya. Karena kita ada bidang-bidang tertentu yang dioptimalkan seperti efektivitas pemanfaatan lahan untuk budidaya. Sementara untuk ditangkapkan semakin hari semakin eksploitasinya menurun. Nah, ini proses pengolahan produk perikanan, ada pengolahan tradisional, ada pengolahan modern, kemudian bagaimana dia pemanfaatan pengolahannya. Nah, industri aquaculture, perhatikan ini, ada 3, semi-intensif,
intensif dan super intensif. Sekarang pertanyaannya Ibu, apa perbedaan dari ketiga ini? Mungkin di sistem teknologinya, Bu. Ya, terus apa lagi? Sama padat penebarannya, Oke. sama mungkin pakannya, Bu. Oh ya, jadi bisa diperhatikan pada tebar, pada semi intensif lebih kecil dari 100 ekor per meter persegi, sedangkan di intensif lebih besar dari 100 ekor per meter persegi, dan di padat tebar tinggi lebih dari 200 ekor meter persegi. Ada satu yang tidak masuk di sini. Apa itu? Tradisional. Ya, tradisional. Kenapa tradisional tidak dimasukkan di sini? Karena dia bersifat subsisten, lebih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak berada dalam skop dia untuk skala industri. Beda dengan ditangkap, walaupun dia tradisional, tapi pasti tidak semua dimanfaatkan untuk orang per orang, untuk kebutuhan hari-hari. Nah, ini tambak semi intensif dengan penambahan kincir airnya. Kemudian tambah intensif juga dengan kincir airnya. Jadi teknologinya sama tapi jumlah teknologinya yang berbeda. Jauh lebih banyak yang intensif dengan padat tebar yang seperti tadi kita lihat. Kemudian ini budidaya super intensif. Budidaya super intensifnya modelnya bisa bulat begini, bisa dalam bentuk tambak. Dia dilengkapi dengan IPAL, instalasi pengolahan air limbah untuk tambak super intensif. Nah ini KJA. KJA adalah Keramba jaring apung. keramba jaring apung. Jadi modelnya kalau untuk industri dia bukan model yang tradisional yang terbuat dari rakit-rakit kah atau bambu, tapi dia lebih ke yang bisa di fleksibel, bisa dipindah-pindahkan, kemudian bahannya juga bahan yang berkualitas sehingga dia tahan terhadap ombak. Jadi umumnya kalau yang untuk industri begini dia berada di tengah laut, di laut yang lepas, sehingga untuk menjangkaunya ke sana kita harus naik dengan pakai kapal tersendiri. Nah ini sekarang perhatikan, untuk industri perikanan tangkap, penangkapan tradisional, penangkapan industri, ada perbedaannya, alatnya sederhana. Kemudian kalau yang industri modern, skalanya juga ada yang kecil, ada yang skala besar. Ini dampaknya rendah kalau tradisional, kalau yang di industri itu dampaknya tinggi. Nah ini alat tangkap. Perhatikan alat tangkap, ada pancing, ada jaring, ada lainnya. Lihat alurnya, ini beberapa, ada rawai, ulur, tonda. Nah bagan masuk di mana? Jaring. Oke. Kalau bubu dia masuk di mana? Lainnya. Oke. Nah ini dari penjelasan tadi ini tradisional atau modern? Tradisional. Kalau ini? Tradisional. Ini? Tradisional. Ini? Tradisional. Ini? Modern. Jadi dia kapasitasnya lebih besar, jadi daya tangkapnya lebih besar. Ini agak fenomenal karena kalau yang mini diizinkan, kalau yang troll yang sesungguhnya itu ada undang-undang yang membatasi. Karena dia bisa merusak ekosistem. Kemudian ini Modern. nah untuk pengolahan hasil perikanan, kita ada pengolahan tradisional yang tadi tapi ini pengolahannya ada yang modern, kemudian aneka produk olahan. Sudah biasa lihat? Sudah biasa konsumsi? Biasa. Nah ini penggaraman kalau tradisional dia tekniknya pengeringan, pemindangan, pengasapan, kemudian juga ada fermentasi. Kalau modern dia pengalengan, dia ada pembekuan, kemudian olahannya itu sosis, nugget, bakso, kemudian abon, dan produk lainnya. Ini kira-kira dia pengolahannya secara tradisional atau modern? Modern. Jadi dia ikan filet dengan teknik-teknik tertentu, jadi di slice dengan ukuran tertentu. Coba lihat, aturannya juga sangat lengkap dengan bagaimana dia menggunakan APD-nya, alat pelindung dirinya untuk bisa bekerja dengan baik. Ada pelindung di kepala supaya rambutnya tidak mengganggu.
kemudian pakai kaos tangan, jadi tidak ada kontaminan, dijaga kesterilannya. Nah ini untuk pengalengan produk perikanan tradisional atau modern? Modern. Ini cold store ditentukan dari suhu, jadi ada pengaturan dia struktur sistemnya seperti apa. Umumnya dia minus 20 derajat Celcius. Bagaimana sistemnya untuk cold store? Jadi pertama masuk, maka dia akan berada di belakang, sehingga nanti diketahui yang mana yang akan diambil lebih dulu. Jadi diatur sistem penggunaannya. Ini penggaraman, sudah biasa lihat? Biasa. Tekniknya bagaimana? Dikeringkan, kemudian diberi Garam. dia harus pakai para-para supaya menjaga alas, supaya dia menjaga kesterilan, tidak terkena pasir dan terkontaminan. Sama dengan rumput laut, biasa lihat rumput laut kalau dijemur, dia ada para-para, ada ininya, ada alasnya, supaya tidak mengganggu kesterilan dari produknya. Apalagi ini kan dikonsumsi. Ini fermentasi, untuk kita fermentasi. Jadi biasanya ada yang umum itu kalau fermentasi, yang biasa kita konsumsi. Apa itu? Yang dimakan, yang dipakai campuran ya, kayak tape, poteng, kemudian terasi, itu produk-produk olahan semua fermentasi. Nah sekarang kita di diskusi, Ibu mau tahu kalian sebagai masa-masa milenial sekarang, kira-kira kalau membuat sebuah usaha startup yang sekarang ini lagi hits, bagaimana produk pengolahan yang kalian inginkan, analisisnya ke depan. Nah, siapa yang bisa model pengolahannya seperti apa? Siapa yang bisa memberi argumentasi? Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di atas itu analisis startup yang ideal untuk dikembangkan sesuai model pengolahan perikanan. Mungkin yang pertama itu saya keluarkan itu ada ide. Yang pertama teknologi perikanan, teknologi penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan yang kedua pengembangan produk perikanan berbasis teknologi, dan yang ketiga pendidikan dan pelatihan perikanan. Adapun keunggulan dari ide ini, yang pertama itu analisis pasar besar, dan yang kedua dukungan pemerintah, yang ketiga itu keterlibatan anak muda di dalam pengembangan perikanan ini. Adapun strategi yang akan dikembangkan di produk perikanan ini, yang pertama itu pengembangan teknologi yang inovatif, dan yang kedua itu membangun pendidikan dan pelatihan perikanan. Oke. Mungkin itu saja saya serahkan. Oke, ada yang sependapat atau ada pendapat lain atau ada yang menyanggah? Saya, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan terkait daripada pengembangan model pengelolaan perikanan. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai teknologi. Jadi, saya perjelas teknologi pengelolaan perikanan ada dua. Yang pertama, pengendalian kualitas air, yang dimana kegiatan ini kita bisa melihat atau mengontrol langsung kualitas air melalui smartphone tanpa harus turun ke lapangan. Yang kedua, ada pengendalian atau pengontrolan melalui smartphone, yaitu pemberian pakan otomatis, yang dimana kita bisa memberikan pakan otomatis melalui juga smartphone. Jadi kita tidak perlu menebar langsung ke tambak atau ke kolam untuk memberikan pakan. Mungkin itu saja, Bu. Sekian. Oke. Jadi itu beberapa pendapat dari temannya. Jadi memang kita sama digital zaman sekarang. Jadi harus lebih mengaplikasikan digitalisasi. Nah, ini alur pemasaran produksi perikanan. Jadi perikanan tangkap, perikanan budidaya. Kemudian pemasaran dalam negerinya bisa dilihat. Jadi ada perbedaan pengecer pasar dari produksi sekitar, kemudian dari luar produksi seperti apa diagramnya, sampai dengan di pengolahan dan konsumen akhir.
Kemudian pemasaran ekspor, kita ada negara berkembang sampai dengan segmen pasar. Kemudian eksportir, dia retail, pengecer atau food service jasa. Nah, untuk tugas hari ini, buat video presentasi kelompok. Jadi ada 3 topik, silakan kelompoknya memilih dari ketiga ini. Mau topik pertama, kedua, dan ketiga. Saya rasa videonya akan berbeda. Walaupun ini baru topik, jadi tentukan sendiri judulnya. Untuk tugas ada yang perlu disampaikan? Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Untuk mengenai tugas itu bagaimana metode presentasinya dan kapan waktu pengumpulan? Oh ya, kalau metode presentasinya nanti videonya dipresentasikan dan akan saling menyangga antara satu dan lain karena ini tugas proyek kolektif. Kemudian kapan dikumpulkan, Ibu kasih waktu 1 bulan 4 pekan, jadi nanti kita presentasi di pekan kelima. Untuk penutup, ini referensi yang kita gunakan, salah 2 referensi tentang rumput laut, primordial, ekonomi biru, dan kelembagaan perikanan budidaya. Sebagai penutup, Ibu akan beri pantun sesuai dengan tema kita hari ini. Nelayan pagi membawa jala. Menangkap ikan di laut biru. Industri ikan sangat berjasa. Ekonomi maju, bangsa sejahtera. Perahu kecil menyusuri teluk. Ombak tenang, burung pun hinggap. Jagalah laut agar tidak rusak. Supaya industri tetap mantap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan selanjutnya. Ya, Bu. Demikian pemaparan dan deskripsi mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Industri Perikanan pada Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran saya. Terima kasih saya aturkan sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar, seluruh rekan sejawat, dosen, serta para mahasiswa. Mohon maaf sekiranya ada hilaf dan kekurangan dalam proses ini. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.